Hai, selamat datang di segmen Belajar Online CIS TV. Minasan o genki desu ka? Minasan Nihongo no benkyou wa dou desu ka? Itsumo benkyou shimasu ka? 今回は日本語の勉強を一緒に続けましょう。今回は第18回ですね。皆さん第18回の言葉または単語覚えましたか？もし覚えたら一緒に続けましょう。Jadi untuk di pelajaran 18 ini ya kita belajar tentang satu ya menyatakan kata kerja yang dirubah ke bentuk biasa ya, kata kerja dari formal atau bentuk sopan dirubah ke bentuk biasa atau informal ya. Kata kerja bentuk biasa ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, atau untuk ngobrol dengan teman atau keluarga atau yang sudah akrab ya. Yang kedua adalah menyatakan kesanggupan ya. Yang kedua menyatakan kesanggupan atau bisa. Yang ketiga adalah menyatakan hobi ya, hobi atau tentang kegemaran kita. Oke. Yang terakhir atau keempat adalah menyatakan sebelum ya. Jadi kita sebelum melakukan ini kita melakukan apa sebelumnya ya. Oke. Yang pertama di sini adalah kita harus bisa ya, harus bisa merubah dari kata kerja bentuk sopan ya ke bentuk biasa. Untuk pengelompokan kata kerja juga sama ya, seperti yang sudah saya ajarkan, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita untuk kata kerjanya kita pilih dulu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita sudah bisa, baru kita rubah ke bentuk biasa. Oke, di sini kata kerja ya, kata kerja positif biasa ya. Kemarin kita belajar tentang kata kerja negatif biasa. Sekarang kita belajar kata kerja positif biasa atau bentuk U ya, bentuk U. Nah, kata kerja bentuk kamus ya, U atau jisoke ya. Jisoke itu bentuk kamus, oke, bentuk U. Oke, di sini kelompok 1, kata kerja kelompok 1 yang akhiran sebelum mas berbunyi I, nah itu dirubah ya jadi ke U ya, yang berbunyi I itu dirubah ke bentuk U. Yang kelompok 2 akhirannya ya nani masnya diganti dengan ru ya, jadi kata kerja pokok ya terus ditambah ru. Ini masnya diganti ru. Oke, yang kelompok 3 adalah akhiran nanya nih simas ya, yang akhirannya simas, semuanya yang berakhir simas itu dirubah ke bentuk suru ya, suru. Oke, kalau di sini kimas menjadi guru. Oke, nah dipahami dulu ya, dipahami. Oke, sekarang contoh ya, kita masuk ke contoh perubahan bentuk jisoke. Oke. Contoh kelompok 1. Nah, di sini kaki mas ya. Kaki mas tadi apa kelompok 1 yang berbunyi I, kaki. Ya, ki di sini intonasinya berbunyi I ya. Jadi kaki mas menjadi kaku ya. Ki-nya dirubah ke U jadinya kaku. Artinya apa? Menulis ya. Nah, di sini dari akimas ini bentuk positif sopan ya. Nah, kita rubah ke bentuk positif biasa menjadi kaku. Jadi di sini sebelum mas itu apa? Ki, berbunyi Ki. Nah, untuk dirubah menjadi bentuk biasa dirubah ke U. Ki-nya diganti ku jadi kaku. Oke. Selanjutnya isogimas ya. Isogimas menjadi isogu ya, gi. Nah, gi-nya berbunyi I desu. Nah, dirubah ke bentuk U jadinya isogu. Isogimas ya, terburu-buru, tergesa-gesa jadi isogu. Oke, nomimas ya, nomimas. Berarti mi-nya yang dirubah menjadi nomu ya, nomimas nomu. Aimas menjadi alat ini I ya, I yang berdiri sendiri I jadi U. Au ya, aimas menjadi au.
Oke, sekarang lanjutnya adalah kelompok 2. Nah, kelompok 2 di sini tabemas ya. Tabemas, taberu. Jadi masnya dibuang diganti ru ya. Tabemas, taberu. Nemas, neru ya. Nemas, neru. Agemas jadi ageru. Jadi yang berbunyi ya, atau kelompok 2 di sini kata kerja pokok ditambah dengan ru. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya, kelompok 3 simas ya. Simas di sini jadi suruh ya. Semua yang berakhiran simas, simasnya diganti suruh. Bengkyo simas, bengkyo suruh. Kaimono simas, kaimono suruh. Kimas menjadi guru ya. Kalau kimas di sini menjadi guru ya. Jadi untuk kimas ini dihafalkan, dipahami. Oke. Di sini untuk perubahannya ya, untuk perubahan cara merubah kalian benar-benar dipahami ya, benar-benar dipahami. Kalau sudah hafal nanti lanjut ke selanjutnya. Oke, sekarang menyatakan kesanggupan atau bisa ya, menyatakan kesanggupan. Nah, di sini rumusnya adalah kata benda ga dekimas. Nah, dekimas di sini sendiri adalah bisa atau sanggup ya. Sebelumnya kita untuk partikel ga di sini untuk perasaan penilaian ya. Di sini untuk kesanggupan juga menggunakan partikelnya ga. Oke. Kalau kata kerja ya, kata kerja dirubah ke bentuk u atau bentuk kamus ditambah koto ga dekimas. Koto di sini apa? Tentang atau hal ya. Kata kerja dirubah ke bentuk u terus tambah koto ga dekimas. Jadi apa? Bisa melakukan hal ini. Nah, seperti itu ya. Contoh. Nah, contohnya di sini adalah Rao sangwa hiragana ga dekimas ya. Rao sangwa hiragana ga dekimas. Dan di sini masih masuk ke benda ga dekimas ya. Benda ga dekimas. Rao sangwa hiragana ga dekimas. Ini wa saudara Rao. Berarti apa? Bisa bahas, bisa hiragana atau sanggup hiragana. Artinya saudara Rao itu bisa menulis hiragana, bisa membaca hiragana ya. Oke, selanjutnya Rao sangwa eigo ga dekimas. Rao sangwa eigo ga dekimas. Saudara Rao bisa ya bahasa Inggris ya, eigo ga dekimas. Rao sangwa nani ga dekimasu ka? Ya, Rao sangwa nani ga dekimasu ka? Berarti di sini untuk pertanyaan ya. Jadi saudara Rao bisa apa? Bisa melakukan apa, sanggup apa ya. Rao sangwa nani ga dekimasu ka? Nah, misal saudara Rao bisa apa tadi? Ya bisa ini, hiragana ga dekimasu, Rao sangwa eigo ga dekimasu. Nah, di sini misal kalian ingin buat contoh kan, buatkan contoh ya. Misal saya bisa apa ya, misal diri sendiri bisa apa gitu. Oke. Selanjutnya contoh nomor 2. Rao sangwa hiragana o kaku koto ga dekimasu. Nah, sekarang masuk pola kalimat yang kata kerja yang dirubah ke bentuk kamus atau bentuk u ditambah koto ga dekimasu. Oke. Nah, di sini karena kata kerja melakukan sesuatu, ya otomatis partikelnya ada partikel mo di sini ya. Rao sangwa hiragana o kaku koto ga dekimasu. Saudara Rao bisa ya atau sanggup menulis hiragana ya. Bisa menulis hiragana. Rao sangwa hiragana o kaku koto ga dekimasu. Saudara Rao bisa atau sanggup menulis hiragana. Oke. Rao sangwa sashimi o taberu koto ga dekimasu. Rao sangwa sashimi o taberu koto ga dekimasu. Ini wa saudara Rao sanggup atau bisa makan sashimi. Oke. Bisa makan sashimi. Selanjutnya Rao sangwa nihongo o hanasu koto ga dekimasu ya.
Rao-san wa Nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Ini wa hanasu, otomatis hanashimasu ya, atau berbicara. Jadi saudara Rao sanggup atau bisa berbicara bahasa Jepang. Oke. Nah, di sini untuk pola kalimat dan contohnya pahami ya. Nah, contohnya dipahami, kalian bisa buatkan contohnya ya. Oke, selanjutnya nanti kita lanjutkan ke hobi atau tentang ya, atau ketenaran dan menyatakan sebelum. Oke, minasan domo arigatou gozaimasu. Oke, minasan, kita lanjutkan ya. Selanjutnya di sini adalah menyatakan hobi ya, menyatakan hobi atau tentang. Sini pola kalimatnya adalah watashi no shumi wa nani-nani ya. Nani-nani di sini adalah kata kerja yang dirubah ke bentuk kamus ya, atau kata kerja yang dirubah ke bentuk u ditambah koto des. Watashi no shumi wa nani-nani u koto des ya. Oke, hobi saya tentang apa ini di sini ya. Oke, di sini dalam menjelaskan hobi kita tidak bisa mengucap kata bendanya saja. Jadi harus dijelaskan dengan perbuatan ya, atau kata kerja dengan menambahkan foto atau hal atau tentang di akhirannya ya. Oke, contohnya di sini adalah watashi no shumi wa eo kaku koto des ya. Watashi no shumi wa eo kaku koto des. Di sini adalah apa? Berarti gambar ya, atau lukisan. Terus kaku berarti menulis ya, kakimas. Ya, kata kerja yang dirubah bentuk kamus atau bentuk biasa. Watashi no shumi wa eo kaku koto des. Berarti hobi saya ya, hobi saya tentang menulis apa, gambar atau menulis lukisan ya. Selanjutnya watashi no shumi wa sashin wo toru koto des ya. Sashin wo toru berarti mengambil foto ya, atau memotret ya. Berarti hobi ya, hobi saya tentang mengambil foto. Hobi saya berarti apa? Mengambil foto, fotografer ya. Oke, watashi no shumi wa hon wo yomu koto des ya. Watashi no shumi wa hon wo yomu koto des. Ini wa hobi saya adalah membaca buku ya. Hon wo yomu berarti membaca buku ya. Hobi saya tentang membaca buku. Oke. Nah, di sini untuk pertanyaan anata no ya, anata no shumi wa ya, nani o suru koto desu ka? Anata no shumi wa nani o suru koto desu ka? Bisa juga anata no shumi wa nano koto desu ka? Bisa ya. Anata no shumi wa nano koto desu ka? Hobi Anda tentang apa? Ya, tentang apa? Anata no shumi wa nani o suru koto desu ka? Hobi Anda melakukan tentang apa? Ini sama gitu ya. Mau nani o suru koto boleh, nano foto juga boleh. Oke, nah, kalian di sini dipahami ya, untuk menyatakan hobi ya. Hobi kalian apa? Misal hobi kalian bermain sepak bola ya. Watashi no shumi wa sakao suru koto desu. Ini saka, soccer ya. Nah, dalam itu bahasa serapan soccer, saka. Watashi no shumi wa sakao suru koto desu. Watashi no shumi wa badminton wo suru koto desu ya. Watashi no shumi wa pingpong wo suru koto desu. Ini mengikuti dengan pola kalimat. Oke. Selanjutnya di sini adalah menyatakan sebelum ya. Nah, menyatakan sebelum. Jadi sebelum melakukan sesuatu kita ngapain dulu ya sebelumnya ya. Nah, di sini ada dua rumus, yaitu kalau kata benda ya, kata benda menggunakan no maini. Kata benda no maini. Kalau kata kerja dirubah bentuk biasa atau bentuk kamus ditambah maini, artinya sebelum. Oke, maini ini sebelum. Nah, ada catatan di sini.
Untuk kata benda waktu ya langsung ditambahkan maini, tidak menggunakan partikel no, di mana artinya waktu itu adalah waktu yang sudah lalu ya. Jadi nanti untuk waktunya tidak usah menggunakan no langsung. Langsung waktunya kapan, langsung ke maini, artinya adalah suatu kejadian yang sudah lampau sudah lalu. Tapi kalau menggunakan no maini berarti sebelum ya, sebelum. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Nah di sini contoh yang pertama adalah benda no maini ya, benda no maini. Shiken no maini ya, shiken no maini berarti sebelum ujian ya, sebelum tes. Shiken no maini benkyou shinakereba narimasen, harus belajar ya. Shiken no maini benkyou shinakereba narimasen, sebelum ujian atau tes ya harus atau wajib belajar. Oke. Ame no maini ya, ame berarti apa? Hujan. Ame no maini berarti sebelum hujan. Ame no maini kasao karita hoga ides. Kasao karita hoga ides. Sebelum hujan ya lebih baik meminjam payung terlebih dahulu. Intinya seperti itu ya. Sebelum hujan lebih baik meminjam payung. Oke. Contoh yang kedua di sini adalah gohan wo taberu maini ya. Gohan wo taberu maini samao abimas. Berarti apa? Nah, kalau contoh kata kerja yang kedua di sini adalah kata kerja ya yang dirubah ke bentuk kamus ditambah maini. Gohan wo taberu ya, taberu sebelum makan. Sebelum makan mandi terlebih dahulu sawal abimas. Sebelum gohan wo taberu maini sawal abimas. Sebelum hujan mandi. Sebelum makan ya, sebelum makan mandi. Jadi itu. Selanjutnya neru maini sawal abimas. Neru itu apa? Nemas ya. Neru itu nemas atau tidur. Neru maini sawal abimas, sebelum tidur mandi ya, sebelum tidur mandi terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kaisai ya, kaisai iku maini sawal abimas. Kaisai iku maini sawal abimas. Ini wa sebelum pergi ya, iku itu pergi. Sebelum pergi ke kantor, mandi terlebih dahulu. Kaisai iku maini sawal abimas. Ini sudah. Oke. Yang terakhir di sini adalah contoh yang ada di catatan ini ya. Contoh yang ada di catatan ini yang terakhir ini. Karena apa? Kalau kata benda waktu diikuti langsung dengan maini, ya, artinya adalah sesuatu yang sudah lampau, sudah kejadian ya. Di sini sanmen maini ya, sanmen. Dan di sini contoh ya, sanmen ya, sanmen maini nihonge ikimashita ya, sanmen maini nihonge ikimashita. Ini wa desu ka? Berarti ini sesuatu yang sudah kejadian sudah lama ya. Sanmen berarti 3 tahun. 3 tahun yang lalu pergi ke Jepang ya. 3 tahun yang lalu telah pergi ke Jepang, seperti itu. Nah, misal ada seorang juga sudah menikah 1 tahun yang lalu, berarti ichinen maini ya, ichinen maini kekkon shimashita. Nah, di situ karena waktu tidak ada no ya, langsung artinya berarti sudah menikah 1 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Oke, minasan. Untuk daiju hachika ya, daiju hachika kokomade ijo to omoimasu. Untuk minasan di sini pola kalimat dan contohnya dipahami. Nah, untuk di buku Kyokaso ya, buku Kyokaso itu ada latihannya, ada bungere, bungkaiwa, subi dan sushi ya. Itu ada yang baca dan kerjakan ya, biar kalian paham. Tidak cuma belajar lewat sini tapi juga dibaca bukunya. Ideska minasan kokomade ijo to omoimasu. Domo arigatou gozaimashita.
Baiklah minasang, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa kembali Di video-video selanjutnya.